Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Abdul Haris Bahar Official Studio. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin berbagi dan berdiskusi dengan Bapak Ibu, adik-adik semua yang sedang melaksanakan kegiatan KKN profesi ataupun PKL terpadu. Video ini akan membahas tentang bagaimana susunan acara MMD 2. Susunan acara MMD 2 yang dimaksud di sini MMD 2 adalah Musyawarah Masyarakat Desa 2, dan itu dilakukan setelah melakukan pengkajian tabulasi, ya, setelah pengkajian dan melakukan tabulasi. Biasanya kalau dalam beberapa kejadian mereka yang melakukan pendataan ketika melakukan KKN profesi ataupun PKL terpadu, setelah melakukan pendataan maka dia akan mentabulasi. Setelah mentabulasi, dia sendiri yang menganalisis. Nah, di sini kekeliruannya. Kalau misalnya kita mau menciptakan peran serta masyarakat, materi peran serta masyarakat itu kami sudah bahas pada video sebelum ini. Silahkan lihat saja tentang apa itu PSM, bagaimana peningkatan PSM. Jadi inti daripada KKN profesi itu adalah pelibatan KKN profesi di komunitas, ya, atau PKL terpadu. Inti daripada kegiatan itu adalah peningkatan keikutsertaan, keterlibatan daripada masyarakat dalam menemukan apa masalahnya dan menemukan apa jalan keluarnya. Itu inti daripada kegiatan KKN profesi itu. Jadi yang menemukan bukan kita hanya memfasilitasi. Maksudnya adalah meskipun kita telah menemukan, tapi bukan kita yang mempresentasikan secara langsung masalah itu. Kenapa? Karena biarkan masyarakat yang mendiskusikan, menyimpulkan, dan menemukan masalah. Begitulah sebenarnya berkomunitas. Karena sekali lagi, mereka lah yang mengetahui akar masalah, penyebab masalah, dan mereka lah yang akan menemukan jalan keluar dari masalah yang mereka temukan. Sehingga dalam proses penyusunan susunan acara MMD 2 itu diatur sedemikian rupa. Jelas, ya? Baik, untuk susunan acara dalam pelaksanaan MMD 2 itu tentu dimulai yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah pengarahan secara umum dari koordinator desa ataupun koordinator posko dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pengarahan atau pengantar dari kepala desa atau kepala dusun atau siapalah unsur pemerintah yang akan memberikan pengarahan. Lalu yang ketiga adalah presentasi dari seluruh hasil pendataan yang telah dilakukan dan seluruh tabulasi yang telah dilakukan. Jadi mempresentasikan. Lalu masuk kepada yang keempat, diskusi dan analisa data. Diskusi dan analisa data. Jadi tidak ada analisa data di saat melakukan presentasi. Presentasi aja, sampaikan aja. Jadi misalnya tabel 1 misalnya jumlah penduduk, ya kan? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kebiasaan buang air besar di sembarang tempat. Datanya ada gitu. Misalnya dari 100 kakak, 60 kakak itu buang air besar di sungai, misalnya. 30 kakak buang air besar di sembarang tempat. Dan 10 kakak yang memiliki jamban keluarga atau toilet gitu. Secara sepintas kita sudah memiliki data 90 kakak yang bermasalah. Tapi kan jangan kita yang
menyampaikan bahwa itu bermasalah sekali lagi ya. Jadi itu pada saat kita melakukan presentasi data, lalu masuk ke diskusi dan analisa data ya, diskusi dan analisa data, lalu masuk ke rencana kegiatan yang akan dilakukan setelah melakukan analisa data. Kan kita menganalisa data, dikumpul data-data yang bermasalah itu ya kan, dikumpul data-data yang bermasalah, data pendukung, data penunjang, data bermasalah, itu dikumpul dalam satu pendataan, lalu dilakukan analisa. Setelah analisa adalah melakukan aplikasi daripada rencana program yang akan dilakukan. Setelah rencana program yang akan dilakukan sudah ada, maka jangan buru-buru menutup pertemuan itu. Rencana program harus ada penanggung jawab program yang biasa disebut dengan Pokja. Jadi kelompok kerja kesehatan. Pokja ini dia gabungan dari masyarakat dengan mahasiswa. Tapi kalau bisa koordinatornya dari masyarakat. Karena ketika Anda selesai KKN, diharapkan bahwa kegiatan itu masih berkelanjutan daerah itu. Sudah bentuk Pokja, barulah kemudian diskusi tanya jawab dalam pengertian ketika ada hal yang mau disampaikan. Ketika ada hal mau disampaikan. Oh, sorry. Di saat pembentukan Pokja, pembuatan rencana kegiatan itu dibuat Pokja, juga sudah dibuat schedule rencana kapan dilaksanakan, hari keberapa, tanggal berapa, minggu keberapa, itu semua sudah dijelaskan dalam perencanaan itu. Lalu Pokja ini tinggal mengikuti time schedule yang telah kita buat secara bersama. Tujuannya adalah agar kegiatan KKN profesi itu terkontrol, termonitor, dan bisa diukur. Lalu terakhir adalah kita akan melakukan kegiatan yang namanya tanya jawab. Tanya jawab itu adalah memberi ruang kepada masyarakat untuk memberikan pertanyaan, dan kita akan berdiskusi tentang pertanyaan dan masalah-masalah yang ditemukan tersebut. Lalu terakhir adalah penutup. Sekali lagi kami ulangi bahwa ketika misalnya melakukan MMD 2, jangan buru-buru mengambil keputusan dan kesimpulan. Kenapa? Karena keputusan dan kesimpulan itu harus dibuat secara kolaboratif. Kolaboratif itu ya ada unsur pemerintah, ada unsur masyarakat terutama, karena mereka lah yang punya masalah, mereka yang menemukan masalahnya, dan mereka lah yang merencanakan tentang jalan keluar masalahnya. Dalam sisi ini sekali lagi kita sebagai educator dan juga sebagai fasilitator. Fasilitator ini adalah dengan data-data yang kita telah lakukan pada saat melakukan asesmen atau pengkajian, kita bantu mereka untuk melakukan analisa data, tabulasi data. Setelah ditabulasi, dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, mereka menganalisis. Contoh tadi bahwa buang air besar 90% itu tidak menggunakan toilet. Jangan buru-buru mengatakan, wah itu risiko penyakit, biarkan mereka, wah itu risiko penyakit. Nah kan triknya itu saya sudah sampaikan pada bagaimana meningkatkan PSM. Ketika misalnya ada warga atau masyarakat yang mengatakan bahwa wah itu berisiko dengan penyakit, ya yang menyampaikan dalam rapat ya jangan mahasiswanya, tapi yang menyampaikan itu adalah masyarakatnya, difasilitasi oleh mahasiswa. Oh ini ada bapak yang mau bertanya, misalnya ada bapak yang mau menyampaikan idenya, ternyata katanya kalau BAB tidak pada tempatnya itu berisiko. Barulah dia berbicara. Seperti itulah caranya kita mendesain sedemikian rupa MMD 2, ya kan, susunannya dan lain sebagainya, agar kita memiliki hasil KKN profesi yang memuaskan buat semua. Dalam pengertian masyarakat ini akan terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian masalahnya, dan mahasiswa akan mendapatkan data-data
yang sesuai dengan target pendidikan dan kurikulum yang akan dicapai ketika sampai kepada masyarakat binaan. Sekali lagi kami ulangi bahwa proses ber-KKN profesi itu adalah proses belajar menjadi seorang fasilitator, menjadi seorang educator untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang potensi dan risiko masalah yang didapatkan dan mengarahkan, membantu, memfasilitasi masyarakat untuk menemukan masalahnya, merencanakan menyelesaikan masalahnya, dan mengaplikasikan rencana program yang dibuat untuk menyelesaikan masalah yang dirasakan masyarakat itu sendiri. Demikian untuk video kali ini. Ketika ada yang mau ditanyakan, silahkan masuk pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.